China, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan sengketa di Laut Natuna. Ujian bagi Indonesia di antara kepentingan dua negara besar. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Dilansir dari laman berita resmi BBC News Indonesia, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperpanjang kerjasama keamanan maritim di tengah ketegangan Amerika Serikat dengan China, serta konflik baru-baru ini antara Indonesia dengan China di Laut Natuna. Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis kerjasama ini akan mempengaruhi hubungan China-Indonesia. Namun pakar hukum kelautan menilai kerjasama Indonesia-Amerika Serikat akan mengintensifkan ketegangan baru di kawasan perairan Kepulauan Natuna. Kesepakatan tersebut meliputi keamanan sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Dan guna memperkuat kerjasama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog 2+2 Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior, kata Menteri Retno dalam jumpa pers Selasa 14 Desember. Sementara Antony Blinken dalam pidato sebelumnya di sebuah universitas mengatakan negaranya akan bekerja dengan sekutunya di Asia Tenggara untuk memastikan kawasan ini tetap terbuka dan bisa diakses, dan mengatakan China bertindak agresif di Laut Cina Selatan, mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari 3 triliun dolar. Biar saya perjelas, tujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan bukanlah untuk menjatuhkan negara manapun. Sebaliknya, ini untuk melindungi hak semua negara untuk memilih jalan mereka sendiri, bebas dari paksaan dan intimidasi, kata Blinken seperti dikutip Reuters. Kunjungan ke Indonesia dengan buah tangan kesepakatan ini merupakan rangkaian safari diplomasi Amerika Serikat dalam rangka menyeimbangkan pengaruh China di Asia Tenggara. Malaysia dan Thailand akan menjadi negara tujuan safari berikutnya setelah Indonesia. Kunjungan Menteri Kabinet pertama Presiden Joe Biden ke Jakarta ini berlangsung beberapa minggu setelah China dilaporkan meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna, kawasan yang diklaim Beijing merupakan teritorialnya di Laut Cina Selatan. Teritorial Laut Cina Selatan yang diklaim China ini bukan hanya di Natuna, tapi juga menyinggung batas laut Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Konflik antara kapal nelayan Indonesia dengan China juga terjadi setiap tahun, di mana kapal-kapal China masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif ZEE di kawasan Natuna. Padahal sebelumnya Indonesia-China telah menyepakati tak ada sengketa soal ZEE untuk menjaga stabilitas kawasan. Pakar Hukum Laut Indonesia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Fauzan Farhana menyebut langkah diplomasi ini sebagai kunjungan menarik. Sebab dalam 5 tahun terakhir, Amerika Serikat disebutnya lebih tegas datang ke Indonesia untuk semacam mengimbangi lagi situasi hubungan China dengan Indonesia. Di satu sisi, Amerika mau memanfaatkan situasi ini dengan adanya perselisihan Indonesia dengan Tiongkok terkait pengeboran itu. Di sisi lain menunjukkan bahwa mereka mengawasi perkembangan politik hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok, kata Fauzan kepada BBC News Indonesia Selasa 14 Desember. Di tengah situasi ini, China diyakini akan mengevaluasi kerjasama dengan Indonesia. Kapal-kapal China yang masuk dalam ZEE Indonesia yang ia sebut sebagai peristiwa rutin tahunan merupakan upaya provokasi China di Laut Cina Selatan, akan sering muncul setelah kunjungan Blinken. Mereka China akan mengetes apakah Indonesia jadi lebih garang dengan kedatangan Blinken atau enggak, tambah Fauzan. Ini akan menjadi ujian bagaimana Indonesia akan bersikap di antara kedua negara besar tersebut, kata Fauzan. Sementara itu, peneliti Pusat Kewilayahan Paulus Rudolf Yuniarto juga meyakini China akan mengerahkan kekuatannya untuk mengirimkan kapal patroli di Laut Cina Selatan, termasuk di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Namun langkah itu ia katakan bisa memperlihatkan citra buruk Beijing di Asia Tenggara. Tindakan keras China di Laut Cina Selatan mengikis reputasi mereka sebagai entitas politik yang ramah dan menjauhkan pandangan China yang kuat. Sumber kekuatan lunaknya di Asia Tenggara, katanya dalam keterangan tertulis. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri IGD Ngurah Swajaya, menepis kerjasama Indonesia-Amerika Serikat akan mempengaruhi hubungan dengan China. Kita dengan China juga strategic partnership, kita dengan Amerika juga strategic partnership, kata Ngurah kepada BBC News Indonesia Selasa 14 Desember. Selama kerjasama ini berkaitan dengan kepentingan bersama, saya kira tidak ada masalah, katanya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan bahwa peningkatan kerjasama dengan Amerika akan mengorbankan kerjasama dengan China. Nggak, atau sebaliknya, tambah Ngurah.
Lebih lanjut, ia juga memastikan tak ada kerjasama patroli bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat di Laut Natuna. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.